I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Aldo, bisa dipanggil Aldo. Saya dari kelas B. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan latar belakang berdirinya koperasi di Inggris, Prancis, dan Indonesia, beserta konsep koperasi, lambang, ciri-ciri, dan tujuannya. Latar belakang berdirinya koperasi di Inggris. Gerakan koperasi di dunia dimulai pada pertengahan abad 18 dan abad 19. Perkembangannya dimulai dari munculnya revolusi industri di Inggris pada tahun 1770. Revolusi di Inggris ini meluas sampai dengan Prancis, sehingga pada tahun 1789 munculnya revolusi Prancis. Pada awalnya revolusi rakyat Prancis berkeinginan menumbangkan kekuasaan raja yang absolut dan feodalistik, tetapi ternyata revolusi di Inggris dan di Prancis memunculkan hegemoni baru, yaitu munculnya kaum kapitalis yang membenarkan keserakahan dan persaingan bebas. Akhirnya rakyat tetap menderita. Kondisi demikian melahirkan gerakan ekonomi koperasi di Inggris. Tanggal 20 Oktober tahun 1844 berdirinya koperasi Rochdale di Inggris yang didirikan oleh Charles Howard. Tanggal itu dijadikan sebagai koperasi modern. Koperasi berkembang hingga ke berbagai negara seperti Jerman, Swedia, Amerika, dan akhirnya masuk ke benua Asia. Menjelaskan latar belakang berdirinya koperasi di Indonesia. Di masa penjajahan Belanda, gerakan koperasi pertama di Indonesia lahir dari inisiatif tokoh R.A. Wiratmadja pada tahun 1986. Wiratmadja Patih Purwokerto Banyumas ini berjasa menolong para pegawai, pedagang kecil, dan petani dari hisapan lintah darat melalui koperasi. Konsep lambang konsep koperasi didasarkan prinsip-prinsip berikut. 1. Keanggotaan sukarela. Orang bergabung dengan koperasi secara sukarela dan bebas tanpa paksaan. 2. Pengendalian demokratis. Setiap anggota memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam koperasi. 3. Pelayanan terhadap anggota. Koperasi ada untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan ekonomi keanggotaannya. 4. Pendidikan, pelatihan, dan informasi. Koperasi mendorong pendidikan dan pelatihan keanggotaannya sehingga mereka dapat mengelola koperasi dengan baik dan memahami prinsip koperasi. 5. Kerjasama antar koperasi. Koperasi saling bekerja sama dengan koperasi lainnya dalam jaringan atau koperasi bersama untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Lambang koperasi. Logo koperasi dilambangkan dengan pohon beringin yang berada di tengah serta rantai kapas dan padi. Koperasi di Indonesia memiliki arti dan makna yang kuat dan penting bagi gerakan koperasi nasional di Indonesia. Ciri-ciri koperasi. 1. Bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota. 2. Keanggotaan atas kesadaran anggotanya tanpa paksaan. 3. Kegiatan yang dilakukan berdasarkan gotong royong jadi ciri-ciri koperasi. 4. Dijalankan oleh anggota dan oleh anggota. 5. Kerugian ditanggung bersama-sama dan keuntungan dibagi sama besarnya setiap anggota. Itulah penjelasan dari saya tentang menjelaskan latar belakang berdirinya koperasi di Inggris, Prancis, dan Indonesia beserta konsep koperasi, lambang, ciri-ciri, dan tujuannya. Menurut pendapat saya, berdirinya koperasi di Inggris, Prancis, dan Indonesia memiliki keuntungan dan tantangan masing-masing. Di Inggris, koperasi telah lama menjadi bagian penting dari perekonomian. Koperasi di Inggris memiliki basis anggota yang kuat dan diberdayakan serta telah berhasil dalam sektor-sektor seperti perumahan, pertanian, dan konsumsi. Namun tantangan yang dihadapi adalah persaingan dengan bisnis konvensional yang lebih besar. Di Perancis, koperasi juga memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian. Koperasi Perancis terkenal dalam sektor pertanian dan mampu mengamankan pendapatan petani serta memperkuat keberlanjutan lingkungan. Namun tantangan yang dihadapi adalah menghadapi peraturan yang kompleks yang tinggi di Indonesia. Koperasi juga memiliki potensi yang besar untuk mendukung ekonomi lokal dan masyarakat. Koperasi di Indonesia dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya
menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat perekonomian mikro. Namun tantangan yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang koperasi, serta perluasan akses terhadap sumber daya dan pasar. Itulah pendapat saya tentang berdirinya koperasi di Inggris, Prancis, dan Indonesia. Terima kasih, itulah pendapat saya tentang berdirinya koperasi di Inggris, Prancis, dan Indonesia. Mohon maaf jika penjelasan saya ini kurang jelas. Saya Muhammad Arif Aldo dari kelas B, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.